Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Pernah dengar soal Solo AI? Nah, belakangan ini sistem tersebut lumayan bikin heboh di ranah digital. Kenapa? Karena mereka mengklaim bisa mengotomatisasi pencarian traffic digital 100% cuma pakai kecerdasan buatan. Keren kan? Tanpa buang waktu, yuk langsung kita bongkar jeroannya berdasarkan materi resmi mereka. Kita bakal lihat gimana sih cara kerjanya, paket apa saja yang ditawarkan, dan pastinya aturan main di balik layarnya. Peta jalan kita hari ini cukup padat, kita mulai dari konsep dasar, lanjut ke proses 3 langkah, lalu bahas paket bertingkat, setelah itu kita kupas strategi 250 koin, 3 aturan ketat, dan terakhir, rangkuman kesimpulannya. Masuk ke bagian pertama, konsep dasar. Sebelum ngomongin soal untung rugi, sebetulnya apa sih yang dilakukan oleh platform ini? Jadi gini, sumber resminya menyebutkan kalau Solo AI itu adalah sebuah sistem trafik otomatis berbasis AI. Sederhananya, pengguna mengalokasikan sejumlah koin ke dalam paket trafik, nah setelah itu AI yang akan ambil alih semuanya. Sistem ini yang akan menyebarkan trafik tersebut dalam jangka waktu tertentu untuk menghasilkan ROI. Poin krusialnya, ini memang dirancang sebagai mekanisme yang benar-benar lepas tangan. Anda mendanai paketnya, lalu tinggal duduk manis, biarkan mesinnya yang bekerja. Lanjut ke bagian kedua, proses 3 langkah. Gimana sih tepatnya mesin ini beroperasi di belakang layar? Alurnya diklaim sangat simpel, cuma 3 langkah pasti. Langkah pertama, Anda pilih paket trafiknya. Langkah kedua, dan ini jantung dari ekosistemnya, AI akan bekerja secara otomatis. Di fase ini, AI menganalisa perilaku, mencari target audiens yang pas, dan mengoptimalkan performanya. Terakhir, langkah ketiga, setelah periode paketnya selesai, Anda akan menerima kembali modal awal tadi, plus tambahan hasil trafiknya sebagai ROI. Sangat praktis ya. Masuk ke bagian 3, paket bertingkat. Kalau di langkah pertama tadi, kita harus memilih paket, opsi komitmen koin seperti apa saja sih yang tersedia? Sistem ini menawarkan 4 tingkatan komitmen. Paket paling dasar itu butuh 10 koin selama 1 hari dengan ROI 1%. Lumayan lah. Terus naik ke 50 koin selama 3 hari dengan ROI 2%. Ada juga paket 100 koin untuk 7 hari. Dan di puncaknya, ada paket 250 koin yang dikunci selama 10 hari. Yang satu ini menawarkan ROI tertinggi, yaitu 3%. Polanya kelihatan jelas banget kan? Semakin besar modal koinnya dan semakin lama durasi pengunciannya, semakin tinggi juga persentase keuntungan yang dijanjikan. Sekarang kita masuk ke bagian 4, strategi 250 koin. Menariknya, di materi promosi mereka, paket tertinggi inilah yang paling direkomendasikan. Memangnya apa logikanya? Bayangkan saat Anda menjalankan rencana 10 hari dengan 250 koin ini. Di aplikasinya, Anda akan diminta untuk memilih satu genre drama pendek yang spesifik, misalnya genre CEO, kisah comeback, atau romansa. Menurut panduan mereka, pilihan genre inilah yang bakal jadi fondasi bagi si AI untuk mencari target audiens dan mendistribusikan trafik selama siklus 10 hari tersebut. Dan berdasarkan strategi ini, dari modal awal 250 koin tadi, sistem memproyeksikan Anda bisa dapat profit 75 koin. Artinya, totalnya jadi 325 koin. Kenapa ini dianggap strategi paling optimal? Logikanya begini, durasi 10 hari itu ngasih waktu belajar yang lebih panjang buat AI, sehingga data yang dikumpulkan jadi lebih masif. Pada dasarnya, mereka menukar waktu Anda menahan koin lebih lama dengan janji efisiensi optimasi audiens yang jauh lebih matang. Lanjut ke bagian 5, 3 aturan ketat. Ingat, ekosistem otomatis kayak gini nggak bisa jalan liar tanpa pengawasan ya. Ada aturan ketat buat menjaga stabilitas operasionalnya. Platform ini punya pedoman soal ROI dan sebuah metrik yang mereka sebut sebagai kecerdasan kolektif. Maksudnya apa? Pada dasarnya, setiap rencana yang dijalankan oleh semua pengguna itu berfungsi sebagai sampel data pelatihan. Semakin banyak orang yang ngejalanin rencana, model AI-nya bakal makin pintar. Nah, demi menjaga kualitas data ini, platform menetapkan 3 aturan mutlak. Aturan pertama harus ada minimal 10 koin. Kalau di bawah itu, AI diklaim nggak bakal bisa nangkep sinyal buat mulai mempelajari audiens. Ibaratnya, modalnya kekecilan buat mesin yang nyala. Aturan kedua, durasi 7 hingga 10 hari, dianggap sebagai masa pembelajaran yang paling ideal supaya targetnya akurat. Dan aturan ketiga, yang mungkin paling vital, Anda cuma bisa menjalankan satu rencana dalam satu waktu. Kenapa? Karena rencana yang tumpang tindih diklaim bisa merusak fokus AI dan bikin sistemnya kelebihan beban. Masuk akal kan? Oke, kita sampai di bagian terakhir, kesimpulan akhir. Gimana sih hubungan antara modal, waktu, dan hasil di ujung ekosistem Solo AI ini? Kalau kita tarik garis merahnya dari semua materi tadi, narasinya sangat jelas.
Hasil traffic itu diklaim amat bergantung pada seberapa besar modal Anda, seberapa lama periodenya, dan kestabilan datanya. Sistem ini terus-terusan menggarisbawahi kalau paket besar dengan durasi panjang itu sama dengan ngasih asupan data yang lebih banyak ke AI. Dan dengan data yang lebih banyak, optimasinya bakal lebih matang, yang ujung-ujungnya diproyeksikan memberi pengembalian yang lebih tinggi. Yang pada akhirnya bikin kita merenungkan satu hal besar. Setelah melihat langsung rancangan otomatisasi trafik berbasis algoritma ini, apakah menurut Anda AI benar-benar akan secara fundamental mengubah cara kita mengelola trafik digital di masa depan? Ini jelas memicu rasa penasaran soal sejauh mana batas kemampuan dari otomatisasi ini. Nah, terima kasih ya sudah menemani saya membedah materi ini. Sampai ketemu di sesi bedah topik seru lainnya.